There's not much to do when all I can is thinking about. Jalan-jalan sore naik sepeda, sepeda dikayuh dengan lincah. Tak perlu malu, hidup apa adanya, syukuri dan nikmati agar lebih indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi sama aku, Bunda Twin. Kali ini aku mau share aktivitas aku lagi ya teman-teman. Seperti biasa ini mau masak-masak. Berarti itu adalah di sore hari. Maaf kalau misalnya kayak alur cerita dari videoku itu tuh terlihat sama, karena memang seperti inilah kerjaanku setiap harinya. Aku juga share di sini kegiatanku yang memang apa adanya ya teman-teman, gak dibuat-buat. Makanya kalau misalnya kegiatanku itu sama, ya memang seperti itulah kegiatanku sehari-hari. Nah, di sini aku memasak dua menu. Yang pertama ini kalian udah bisa lihat sendiri ya, ini aku lagi menggoreng pete, dan di sebelahnya itu aku lagi numisin bawang gitu ya teman-teman buat sayur. Jadi bawangnya itu aku tumis-tumis, itu bawang merah, bawang putih aja sih aku pakainya. Lalu aku itu kasih air ini ya teman-teman buat kuahnya gitu, karena kalau bikin sayur nggak ada kuahnya itu kayak percuma, karena anak-anak itu lebih doyannya itu ke kuahnya daripada ke sayurnya gitu. Tapi tetap sih biasanya kalau aku ngasih makan anak-anak, tetap aku kasih sayurnya gitu ya, palingan daun-daunnya yang lembek gitu. Kadang temen-temen aku kasih juga sih gitu sama anak-anak, tapi ya dikit gitu. Anak-anak itu nggak terlalu suka sama sayur gitu, tapi kalau sama kuah-kuahnya dia suka gitu. Nah, ini aku udah kasih juga kayak garam sama roiko di sayurannya. Lalu ini tuh kan udah mendidih gitu. Terus aku masukin aja untuk si bayamnya. Ini tuh aku nggak tahu bayam apa namanya ya teman-teman. Dia itu warnanya tuh berkombinasi. Ya Allah, belibet banget. Ada warna hijaunya, terus juga ada warna merahnya gitu. Jadi aku nggak tahu bayam apa. Mungkin untuk kalian yang tahu ini tuh namanya bayam apa, boleh untuk kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, ini tuh untuk si petenya, ini tuh udah mateng juga. Kalau menggoreng pete itu tuh nggak perlu waktu yang lama ya. Justru kalau lama nanti petenya itu makin kisut, dan itu tuh kayak jadi mengecil gitu loh isi-isinya gitu. Makanya aku tuh kalau goreng pete itu nggak pernah yang lama-lama. Pokoknya udah kelihatan layu aja gitu, udah aku angkat. Nah, untuk si minyaknya ini aku mau kasih dulu tepung terigu ya, karena di sini aku tuh mau menggoreng ayam. Supaya ayamnya itu tuh nggak ngajak ribut, aku tuh selalu kasih tepung terigu ya teman-teman. Ini tuh adalah tips agar kalau kita menggoreng ayam atau ikan itu biar dia tuh nggak nyiprat-nyiprat, dikasih dulu minyaknya tepung terigu. Ada yang udah pernah nyobain atau bahkan ada di sini yang masih belum tahu kayak gitu ya. Kalau mungkin belum tahu, next kalian tuh bisa cobain ya teman-teman. Sebelum kalian itu menggoreng ikan atau ayam, kalian kasih dulu minyak itu tepung terigu. Aku jamin ayamnya atau ikannya itu nggak bakalan nyiprat gitu ya. Tapi ngasihnya itu nggak banyak ya teman-teman, secukupnya aja lah gitu, bisalah dikira-kira gitu ya. Karena kalau terlalu banyak nanti takutnya minyaknya juga jadi kayak kotor gitu. Nah, untuk urusan sayurnya itu udah mateng, wajannya juga tadi langsung aku angkat ke kamar mandi aja biar lebih leluasa aja gitu ya di sini, biar nggak terlalu banyak yang numpuk-numpuk. Jadi ini tuh aku udah balik juga ayamnya, dan aku mau sambil juga buat beberes, karena kalau misalnya ibu rumah tangga itu sambil masak juga bisa sambil beres-beres ya teman-teman. Nah, jangan salfok dengan cangkir yang ada di atas meja itu tuh adalah cangkir kopi aku ya teman-teman. Jadi kadang itu sambil masak ya sambil nyeruput kopi gitu. Pokoknya enak aja gitu ya teman-teman. Terkadang tuh sambil masak aku tuh nyeruput kopi gitu. Ya biar lebih semangat aja gitu masaknya. Nah, alhamdulillah ini tuh ayamnya juga udah mateng ya teman-teman. Masya Allah, ayamnya itu udah mateng. Cuman ayamnya itu ada yang nggak terlalu kering gitu ya aku gorengnya. Kalau yang buat aku sama Pak Su itu yang kering ya, karena Pak suami nggak suka kalau misalnya ayam itu kayak masih lembek-lembek gitu, nggak suka. Nah, kalau ada yang ayamnya yang nggak lembek, yang nggak keras tadi, maksudnya nggak terlalu kering, itu adalah buat anak-anak ya teman-teman. Anak-anak itu aku pilihin dagingnya gitu ya buat anak-anak. Jadi nanti anak-anak itu makannya pakai ayam dan juga pakai sayur bayam. Udah kelar aku itu masakin atau goreng-goreng untuk bahan-bahannya. Di sini aku tuh lanjut buat numisin si sambelnya ya teman-teman. Nah, ini tuh aku lagi nelpon sama ayah aku. Jadi ini tuh aku lagi ngobrol-ngobrol gitu ya teman-teman sama ayah aku. Tadi aku nelponin ayah aku sih, karena memang ayah aku katanya tuh pengen ngirim sesuatu gitu ke sini teman-teman. Jadi aku tuh nelpon dulu sama ayah aku buat tanya-tanya gitu ya, udah dikirim atau belum gitu kan. Terus juga kira-kira sampainya di sini besok itu jam berapa kayak gitu. Karena kan ayah aku itu tinggalnya di Pasaman Timur ya teman-teman. Jadi kalau misalnya di Pasaman Timur biasanya mobil travel kalau buat ngirim-ngirim ataupun buat berangkat gitu kita itu sore. Nah, sampainya itu
biasanya di Pekanbaru itu tuh subuh gitu ya. Bahkan pernah aku itu pulang kampung dulu jam 2 malam tuh udah nyampe di sini gitu kalau misalnya mobilnya itu kenceng. Nah ini untuk sambelnya itu udah mateng, langsung aja aku masukin untuk si pete dan juga ayamnya gitu ya. Oh ya teman-teman, kira-kira ayah aku itu mau ngirimin apa ya buat aku. Insya Allah deh di next video kalau misalnya paketnya itu udah datang, aku bakalan kasih tahu gitu ya ke teman-teman semuanya. Aku itu memang udah nggak punya ibu ya teman-teman, aku tuh cuma punya ayah aja, itu pun ayah aku jauh dari aku gitu ya. Tapi kalau misalnya aku tuh berjauhan sama ayah aku, tetap ya teman-teman aku usahain untuk selalu nelpon gitu. Apalagi anak-anak kan dia itu udah nggak punya kakek nenek yang dari pak suami alias mama mertua atau ayah mertua kan udah nggak punya akunya gitu ya. Terus juga mama dari aku kan juga udah nggak ada. Nah satu-satunya kakeknya Twin itu ya ayah aku gitu. Jadi kalau misalnya aku nelpon sama ayah itu biasanya lumayan lama. Kadang tuh nyari waktunya itu buat ngobrol-ngobrol itu tuh malam gitu. Kalau misalnya nelpon siang kayak gini tuh palingan cuman kayak ngobrol-ngobrol hal yang penting aja. Kalau cuman buat cerita-cerita, buat sharing-sharing sama ayah, itu biasanya aku malam gitu ya teman-teman, biar ayah juga kedengaran suara anak-anak. Jadi anak-anak juga bisa ngobrol sama anggutnya. 'Cause you're not here. It's been way too long. Oke, alhamdulillah teman-teman, ini tuh menu kami untuk hari ini. Ini tuh udah mateng, ada sambal ayam dicampur sama pete, lalu ada juga sayur bayam. Udah kayak gini aja sih menu kami hari ini, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. If I can lay down. Oke, dilanjut ya teman-teman. Tadi kelar aku itu masak, aku itu lanjut kan udah bersih-bersihin kompor juga, terus juga perkakasnya udah pada aku bawain ke kamar mandi. Jadi sekarang itu aku lanjut aja buat nyuci piring. Itu kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman, lumayan terik untuk cuaca hari ini tuh. Jadi aku itu kalau misalnya nyuci piring di cuaca kayak gini sebenarnya agak rada kurang nyaman karena maksudnya itu kalau direkod gitu ya teman-teman, karena kan dia itu pencahayaannya itu terkadang suka terganggu gitu dengan cahaya matahari. Apalagi kalau misalnya cahaya mataharinya itu redup terang itu biasanya ngaruh banget ke kamera atau ke kualitas video gitu. Tapi semoga lah ini tuh enggak gitu ya teman-teman, enggak redup gitu untuk mataharinya. Jadi untuk pencahayaannya itu bisa tetap stabil gitu. Ini tuh aku udah kunci gitu pencahayaannya. Makanya kalau misalnya aku bikin video itu tuh jarang banget yang kayak kayak tiba-tiba gelap tiba-tiba terang gitu ya teman-teman. Makanya video aku tuh kelihatannya kayak bagus aja gitu gambarnya. Mungkin untuk teman-teman yang saat ini tuh lagi belajar nge-record, itu tuh aku ingin ingatkan ya teman-teman, kalau misalnya kita nge-record gitu itu tuh harus selalu diperhatikan penguncian fokus dan juga penguncian cahaya ya, biar gambar kita itu nggak goyang-goyang. Kayak misalnya nih di dalam ruangan gitu ya, kita itu kunci sesuai, kita bisa sesuaikan kok. Kalau misalnya terlalu terang kita bisa turunkan untuk cahayanya. Jadi kita itu jangan lupa dikunci. Jadi nanti kalau misalnya kita itu beraktivitas itu tuh kayak kameranya itu nggak redup terang gitu. Mungkin ada yang nanya gimana sih Bun caranya untuk mengunci fokus dan pencahayaan. Nah teman-teman itu langsung aja ke video gitu ya, ke kamera, terus lalu klik yang di bagian video, lalu teman-teman arahkan kemana teman-teman itu yang mau ngerekam, lalu klik lama di bagian layar. Nah di situ tuh bakal kelihatan ya teman-teman, itu tuh bisa disetel gitu untuk pencahayaan dan fokusnya. Oke deh teman-teman, di sini aku lanjut aja buat nyuci piring dan juga sambil mau cerita-cerita nih ke teman-teman semuanya. Ada yang nanya sama aku, katanya itu Bun, gimana sih caranya Bunda itu untuk menanggapi komentar-komentar yang julid kayak gitu ya, atau komentar-komentar yang gak enak gitu. Nah kalau aku sendiri ya teman-teman, tergantung komentarnya gitu. Kalau misalnya komentarnya itu masih kayak bisa aku jawab ya aku jawab gitu ya, tapi tetap dijawabnya itu dengan bahasa yang sopan ya teman-teman, karena kita sebagai konten kreator gitu nggak boleh ya teman-teman yang namanya kita kayak berkata-kata yang bisa menyakiti hati orang. Takutnya nanti penonton kita tersinggung dan mereka itu malah kabur gitu ya. Tetap aja dijawab dengan bahasa yang sopan kalau misalnya masih bisa dijawab. Dan sekiranya jika menurut kita udah berlebihan komentarnya, ya udah dihapus aja, karena aku yakin ya teman-teman sebagai konten kreator yang udah ditonton banyak orang gitu ya, kitanya itu pasti banyak banget orang yang nggak suka dengan kita kayak gitu, ataupun mungkin orang-orang yang sebenarnya suka dengan kita tapi dia itu suka berkomentar julid kayak gitu ya.
Nah, salah satu contohnya itu tuh kayak misalnya dia itu selalu hadir di video kita gitu. Tapi setiap dia hadir di video kita, dia komen dan komentarnya itu nggak pernah enak. Sebenarnya itu dia suka dengan kita, makanya dia itu mau mampir di video kita kayak gitu. Kalau misalnya kita itu merasa komentar dia itu bikin nggak nyaman, ya udah nggak apa-apa, kita hapus aja teman-teman daripada bikin pusing gitu ya. Tapi tetap walaupun banyak orang yang nggak suka dengan kita, aku tetap yakin pasti ada orang yang suka dan benar-benar suka dengan kita gitu. Kalau aku sendiri ya teman-teman, nggak maulah yang di video itu tuh tampil yang kayak mirip dengan kepribadian orang lain. Enggak, aku tuh mau aku tuh tampil apa adanya agar aku juga bisa enjoy menjalani ini semua. Karena kan kalau nge-YouTube ini tuh kan kalau bisa ya sepanjang waktu dan sepanjang masa lah gitu ya teman-teman, kita itu bisa ngonten. Jadi kita itu harus bisa tampil apa adanya agar kita itu benar-benar bisa enjoy menjalaninya gitu. Kalau misalnya kita itu udah sering banget tampil itu tidak dengan apa adanya, nah ya biasanya kita sendiri yang bakalan repot gitu. Masa iya kita setiap kali mau bikin video harus berpenampilan yang aneh-aneh gimana-gimana dulu. Nah itu kan bakalan bikin kita itu nggak enjoy gitu ya. Jadi ya se-enjoynya kita aja jalani, dan pastinya itu nggak perlu yang dibuat-buat. Oke teman-teman, lanjut lagi ya ke videonya. Ini tuh aku lagi nyapu di dapur karena tadi habis masak aku itu belum nyapu. Jadi aku ya udah nyapu-nyapu dulu, dan sambil nyapu-nyapu aku juga mau sapa-sapa untuk teman-teman semuanya. Hai Mam, hai Bunda, hai semua. Terima kasih banyak untuk kalian yang udah klik video aku. Untuk kalian yang baru gabung di channel aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan boleh bantu ya teman-teman untuk aku kembangin channel aku dengan cara klik tombol subscribe bagi yang belum, dan jangan lupa juga untuk dinyalakan lonceng notifikasinya agar kalau misalnya ada video terbaru dari aku kalian gak ketinggalan. Untuk kalian yang udah selalu dukung dan udah selalu support, aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan kalian dengan sebaik-baiknya balasan, amin. Oke teman-teman, lanjut ke videonya lagi. Ini aku lanjut buat ngangkatin pakaian karena ini udah sore ya, walaupun cuacanya itu masih terik gitu ya, tapi ini pakaian aku semuanya udah pada kering, jadi aku tuh mau langsung angkatin aja. Oh iya teman-teman, aku tuh juga dapat pertanyaan, katanya itu Bun, gimana sih caranya itu dubbing biar kita itu tuh enjoy katanya gitu ya, biar kita itu lancar, itu gimana sih caranya gitu ya. Kalau aku sendiri tuh nggak punya cara yang gimana-gimana ya teman-teman. Cuman kalau misalnya aku awal-awal dubbing dulu kan aku juga orangnya itu nggak enjoy banget ya. Mungkin kalian itu bisa lihat video aku yang pertama kali, tapi aku tuh selalu sering latihan teman-teman. Kadang aku latihan itu menggunakan voice note di apa namanya kayak di WA gitu kan. Aku tuh ngomong-ngomong sendiri di WA-nya Pak suami, nanti aku kirim ke WA aku dengerin kayak gitu. Ya kayak gitulah dulu cara aku tuh melatih diri aku agar aku tuh pede buat ngomong atau buat voice over kayak gitu teman-teman. Nah dilanjut ya teman-teman, itu di malam harinya ini tuh aku lagi nyusunin piring. Kalau kalian salvok dengan baju aku kenapa sama dengan baju aku yang di video belanja bulanan dan unboxing. Jadi video yang tadi sore itu tuh adalah sebelum aku belanja bulanan ya teman-teman, dan ini tuh setelah aku selesai belanja bulanan dan setelah aku selesai buat unboxing belanja bulanan. Jadi setelah aku selesai unboxing belanja bulanan, aku tuh lanjut lagi buat bikin video, buat nyambungin video yang tadi sore gitu ya. Tapi aku memang sengaja nggak gabungin kalau buat video kayak gini. Jadi kayak satu video itu ya satu tema gitu, kayak bongkar ya bongkar aja gitu di satu videonya, kayak belanja bulanan ya belanja bulanan aja gitu di satu videonya. Jadi kayak kalian tuh nggak pusing gitu. Makanya untuk video beberesnya ya udah aku gabungin di video yang beberes juga. Kalau yang namanya udah kayak belanja bulan gitu bener-bener repot ya teman-teman, bener-bener capek gitu kan, harus belanja sampai di rumah dibongkar, disusun, terus lanjut lagi ke kegiatan lainnya gitu ya. Tapi ya alhamdulillah sih kalau udah belanja bulanan kan kita itu lega gitu ya teman-teman, jadi besoknya itu kayak lebih enjoy gitu buat beraktivitas. All I know, what I need, and that ain't changing. Even if Terkadang kalau misalnya aku itu lagi mager, aku itu nyusunin piring ini tuh di pagi hari gitu ya. Tapi kalau misalnya pas lagi rajin kayak gini ya aku beresin aja sekalian di malam hari. Jadi biar besok pagi itu lebih lega ngelihat dapur gitu ya. Karena terkadang kalau misalnya ngelihat dapur udah berantakan, kitanya juga kayak nggak enjoy gitu ya teman-teman buat beraktivitas, kayak merasa nggak nyaman gitu buat beraktivitas karena banyaknya barang-barang yang ada di dapur itu yang nggak pada tempatnya gitu. down beside you, I would.
Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang udah ngikutin kegiatan aku hari ini. Sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu. Oh iya teman-teman, untuk sekedar info, videoku itu akan tayang dalam satu hari. Itu 2 kali insya Allah di jam yang sama, setiap jam 9 pagi waktu Indonesia Barat dan jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Jadi untuk kalian yang belum subscribe dan belum nyalain lonceng, ayo cus segera subscribe dan nyalakan loncengnya. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi ya di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Do when all I can is think